Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini podcast spesial FPPL Kabupaten Tabalong kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentu saja ada tema menarik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tentu saja ini akan relate dengan Anda dan wajib Anda saksikan hingga akhir. Hari ini kita akan membahas seputar program bantuan dari pemerintah tentu saja untuk masyarakatnya. Kita ketahui bersama bahwa hunian gitu ya, dalam artian rumah yang layak gitu ya, layak huni merupakan ini impian gitu ya, merupakan kebutuhan dasar kita semua sebagai masyarakat. Nah, faktanya ini ya pemirsa dan juga masyarakat Kabupaten Tabalong masih ada masyarakat yang tinggal, masih ada yang hidup gitu ya di hunian yang masih dikatakan belum layak. Seperti itu, khususnya tentu saja di daerah Kabupaten Tabalong. Nah, pemerintah hadir melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Tabalong dengan programnya yaitu bantuan rumah tidak layak huni setiap tahunnya, dan di tahun ini masih berlaku juga. Ada beberapa bantuan gitu ya, tentu saja ada target dikucurkannya bantuan tersebut, dan tentu saja ini akan berdampak kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait berapa dan mekanismenya seperti apa dari bantuan RTLH, kita katakanlah seperti itu, yang melalui Dinsos P3AP2KB Kabupaten Tabalong di tahun ini, seperti apa mekanisme dan penyaluran dan lain sebagainya. Kita akan bahas hal tersebut dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Kabupaten Tabalong, Bapak Dodi Arif Priyono. Kita sapa. Apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, Masya Allah. Oke Pak, tadi seperti yang saya sampaikan, kita hari ini akan membahas terkait program RTLH, Rutilahu Pak ya, bisa dikatakan seperti itu, 2026 yang mewujudkan hunian layak huni gitu ya Pak ya untuk masyarakat Kabupaten Tabalong. Nah, kita secara ini dulu deh Pak, secara umum apa sih Pak sebenarnya dihadirkannya program ini khusus untuk masyarakat? Apa sih Pak? Silakan Pak. Program RTLH atau Rutilahu sama aja sih. Jadi ini mempunyai tujuan. Jadi tujuan kami itu untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk data Silangkar ini, data SK kemiskinan, agar mereka mempunyai hunian yang layak, aman, dan sehat. Nah kan sehat ini kan masuk 7 prioritas Bupati, yang nomor 3 kalau tidak salah ya, Tabalong pasti sehat. Nah kemudian tujuan keduanya yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga kerentanan sosial melalui perbaikan kondisi tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, mendukung keberfungsian sosial keluarga. Jadi kita harapkan masyarakat yang masuk SK kemiskinan ini bisa hidup lebih sehat dan produktif. Ya. Luar biasa sekali. Berarti itu sudah ada di data Pak ya? Iya. Sudah ada di data yang terus diupdate tentu saja. Iya. Untuk database SK kemiskinan sudah kami kemas dalam aplikasi Silangkar. Oke. Tapi khusus di tahun ini Pak, target berapa sih Pak? Sesuai dengan DPA kami tahun 2006 itu di Induk itu ada 39 unit rumah. Nah, dan kemudian ada wacana ini ada di APBD perubahan, insya Allah kita dapat 100 unit. Jadi total 139. Di tahun ini? Iya. Di tahun 2026. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Dan sudah ada pengerjaannya kah Pak hingga saat ini, April? Belum. Jadi biasanya triwulan 1 itu kita identifikasi. Kemudian triwulan 2 kita verifikasi, verbal, dan validasi. Tahun ketiga sesuai anggaran kas kami baru kita kerjakan. Oke. Dari 139 tadi Pak ya, kalau tidak salah. Itu tentu saja berdasarkan data Silangkar. Itu verifikasinya, klasifikasinya seperti apa sih Pak yang masuk menjadi penerima bantuan itu Pak? Khusus yang penerima bantuan ya kita punya syarat. Yang pertama itu syarat pertama yang harus wajib itu ya KTP Tabalong tentunya. Dan kemudian yang paling penting kedua itu harus masuk data Silangkar. Gitu. Jadi biasanya kami pada saat pendataan itu setelah usulan masuk, usulan kan dari berbagai macam pintu nih, bisa dari Pokir, juga bisa dari Musrenbang kecamatan, desa, kabupaten. Nah
Ini setelah kita rekap, ya kan yang rekap ini tim-tim kami, fasilitator TSK. Nah, tim kami merekap, kemudian berupa file Excel dikirim ke dinas sosial, baru kita seleksi itu masuk yang rendah. Nah, kemudian yang mengusul ini selain masuk lingkar juga nanti di proposal itu harus satu nama antara KTP, KK, kemudian dia harus memiliki surat tanah, bisa berupa sertifikat atau segel, atau umpamanya belum punya nih, bisa surat hibah yang ya dari kelurahan atau desa bisa membantu. Oke. Tapi kalau untuk rumahnya sendiri nih Pak, ada kategori khusus, oh ini dapat RTLH misalnya? Oh, kita verifikasi itu ya, biasanya itu pakai konsep Aladin. Pertama itu pakai konsep tingkat kerusakan Aladin itu atap, lantai, dinding. Jadi atapnya itu apakah bocor, apa enggak, tingkat kerusakannya berapa, kemudian dindingnya apakah rapuh apa enggak, itu kan ada. Kemudian lantai apa layak, masih layak enggak. Nah, setelah Aladin, prioritas kedua sanitasi dasarnya, MCK, terutama biasanya kalau mandi cuci sudah ada. Nah, yang penting itu WC-nya. Nah, di WC ini kalau rusak kita perbaiki, kalau enggak ada harus kita bangun. Nah, setelah yang ketiga itu masalah pencahayaan dan apa itu keluar masuknya apa angin itu apa? Ventilasi. Nah, itu kita cek juga. Soalnya pernah kami verifikasi itu depan rumah itu cuman pintu aja. Waduh. Nah, iya besar, rumahnya besar, cuman depan rumah itu pintu aja. Jadi ya itu enggak layak, tetap enggak layak huni. Dan yang terakhir itu satu, kondisi atau lokasi rumah yang akan kita bantu itu wajib di tempat yang aman. Maksudnya jangan di lokasi bencana. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang itu tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman rakyat, pasal 140 kalau tidak salah. Jadi di situ menyebutkan setiap warga yang membangun perumahan dan permukiman tidak boleh berada konteksnya itu tidak boleh ada terjadi atau membahayakan penghuni atau barang. Jadi contoh yang lokasi yang membahayakan itu kan di semat dan sungai. Nah, kemudian di bawah sutet. Nah, betul. Yang biasanya di sini tuh apa yang dekat-dekat bencana, di yang rawan bencana. Nah, yang sering kita jumpai ini masyarakat yang di semat dan sungai. Betul. Nah, itu kalau sesuai dengan undang-undang itu tidak bisa kita bantu, tapi harus relokasi. Jadi kalau bagi masyarakat yang di seberang sungai kita bisa bantu kalau mereka punya tempat lain yang aman. Itu kita bangunkan, itu bangunan baru. Jadi mulai nol kita bangunkan. Dipindah, iya. Dan soalnya kalau di sepadan kalau dibangun nanti kena aliran sungai rusak lagi, ya kan? Dan membahayakan. Betul. Oke, tapi ini bersumber dari APBD atau ada APBN-nya juga Pak, atau kolaborasi? Alhamdulillah tahun ini ada kolaborasi. Jadi APBD kan induk 39 dan kemarin info dari Dinas Sosial Provinsi itu ada sekitar 10 kita bantu. Cuman 6 sudah, tinggal 4. Nah, jadi ada kolaborasi, ada antara APBD sama APBD 1 Provinsi Kalsel. Selain itu CSR juga ada. Tahun kemarin ada dari C10 dan tahun ini selain PT Adaru kan ada nih 100 rumah gratis di Maburay. Selain itu kemarin kita juga istilahnya mengusulkan lah bagaimana kalau ada program RTLH juga. Dan alhamdulillah insya Allah besok Selasa ini ada pertemuan lah kami sama CSR Adaru untuk membicarakan itu. Jadi ada kolaborasi 3 anggaran, APBD sama CSR. Luar biasa. Tapi ada perbedaan gak sih Pak dari program yang RTLH 2025 dengan yang dikerjakan tahun ini? Ya,
Sebenarnya secara garis besar enggak ada. Walaupun ada itu paling untuk ya supaya kita lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas program RTLH kami. Okay. Untuk kuantitas tentunya kan tahun kemarin itu kita alhamdulillah bisa mengerjakan 101 unit. Nah tahun ini alhamdulillah walaupun peningkatan banyak. Dua waktu APBD 39, APBD perubahan 100 ya 139. Itu dari segi kuantitas. Nah kemudian dari segi kualitas, jadi sebelumnya biasanya kita verbalnya itu sesuai dengan kriteria kerusakan. Jadi kalau kerusakannya ringan itu berapa, antara sekitar 7, sedang itu sekitar antara 14, kalau rusak berat 20. Nah setelah kami ini sebelum ini kami sudah verifikasi dari wilayah tengah sama utara. Jadi hasil verifikasi menyatakan bahwa banyak rumah usulan ini walaupun kita bantu 20 juta itu masih kurang. Waduh. Nah jadi untuk tahun ini kebijakan dari kami kita optimalkan 20. Jadi walaupun rusak ringan berat itu saya kira rusak ringannya rumah yang punya SK kemiskinan kan lebih berat gitu loh. Ya jadi penuh, jadi 20 juta tahun ini semuanya. Jadi enggak usah pandang bulu itu ringan, sudah 20, dan itu saya kira kerusakan ringan pun 20 belum tentu selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya tahun-tahun berikutnya kan ada nih tahun kemarin itu ada dicat warna biru, dicat. Nah, ya itu sebenarnya untuk membedakan tahun ini tuh warna apa, tahun ini warna apa. Nah, tetapi setelah kami evaluasi untuk tahun ini tanpa cat. Putih aja. Asli. Oh, asli warna kayu. Asli warna kayu. Nah, kenapa kok gitu? Ini untuk memudahkan kami dalam pengawasan. Soalnya apa? Ya bukan aja kami, dinas sosial juga, tim-tim kami, umpamanya ada APIP masuk, BPK masuk. Jadi kalau dia kayunya itu masih alami, tidak dicat, itu kan benar-benar memastikan itu kayunya itu benar-benar baik. Kalau dicat kan bisa mengaburkan. Nah, kita enggak berpikiran buruk ya umpamanya. Oh ini ada kayu yang enggak baik dicat gitu. Terus bilangnya baik. Nah, ya itu menghindari itu. Jadi itu yang apa ya perubahannya. Dan umpamanya setelah setahun biasanya kan tahun ini kita bangun, tahun depannya kan ada istilahnya pemeriksaan lah. Nah, setelah tahun kedua silahkan mau dicat apa. Nah, dan biaya cat kan bisa untuk beli material yang lain, jadi lebih efisien lah. Nah, dan untuk membedakan tahun ini dengan tahun berikutnya, kita warnanya di plakatnya, pen yang kita tempel itu biasanya program RS RTLH tahun berapa itu. Jadi umpamanya tahun kemarin biru, umpamanya tahun ini kuning, ya langsung kuning sama tulisan itu. Yang penting ada cirinya, Pak. Nah, iya. Itu ya perbedaannya sedikit aja. Dari segi fisik gitu, Pak ya. Iya. Kita break sejenak dulu, Pak ya, karena setelah ini kita akan membahas terkait mekanisme dan proses penyalurannya nih seperti apa. Apakah uangnya tok diserahkan atau ada barangnya diserahkan langsung? Itu nanti akan kita bahas di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast spesial FPPL Tabalong bersama Dinsos P3P2KB Tabalong. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Dodi ya dari Dinsos P3P2KB Tabalong. Tadi sudah membahas terkait program RTLH atau Rutilahu di tahun 2026 ini seperti apa gitu ya. Dan kalau bisa dikatakan tahun ini ada peningkatan secara kuantitas gitu Pak ya, dari jumlah penerimanya gitu. Tapi dari segi kualitasnya tentu saja sama-sama ditingkatkan seperti itu ya. Oke, ini kita berbicara masalah mekanisme nih Pak ya. Bagaimana Pak misalnya nih diketahui di salah satu desa gitu katakanlah begitu, rumahnya ini tidak layak huni tapi tidak terdaftar di Silangkar. Adakah pernah seperti itu Pak? Dan misalnya mau mengajukan kemana? Oh ya baik. Jadi pendataan pertama itu kan ada
tim kami di tiap desa tuh ada namanya fasilitator. Nah, jadi kalau dia tidak masuk Silangkar tapi rumahnya tidak layak huni, betul. Nah, kita mengacu tetap ke syarat utama. Jadi dia harus masuk Silangkar. Nah, kalau cuma dia tidak masuk di Silangkar, cuman bisa saja kita ground checking di bawah. Biasanya tim kami langsung ke lapangan. Nah, kemudian kita cek syarat-syarat Silangkar itu apa. Nah, biasanya ke tentang pengeluarannya berapa. Nah, kemudian dia ini pekerjaannya apa. Nah, itu. Nah, sebenarnya SK kemiskinan itu yang menentukan itu di Musdes sama Muskel. Betul. Nah, itu untuk update tiap tahun Silangkar. Jadi seumpamanya itu tidak masuk, jadi diadakan bisa dari Musdes Muskel itu kan yang memimpin BPD. Betul. BPD. Jadi nanti coba diusulkan, biasanya akhir tahun itu kita ada update Silangkar. Nah, biasanya kalau tahun kemarin itu sekitar bulan Oktober November itu kita Muskel. Nah, itu umpamanya siapa nih yang mengusulkan, masyarakatnya atau desanya ya sudah, atau fasilitatornya. Pak, itu atas nama ini dimasukkan ke Musdes umpamanya ya. Nah, di situ nanti di Mesir kan ada BPD, ada tokoh masyarakat, ada aparat desa, kemudian dari TNI Polri juga ada. Nah, itu di situ dibahas apakah dia itu masuk kriteria nanti masuk SKMS atau enggak. Jadi yang menentukan bukan dinas sosial. Iya. Ya, jadi mereka yang menentukan. Oke, berarti memang langsung dari lokasinya gitu Pak ya. Jadi dinas sosial tuh tinggal menunggu kalau setelah Musdes setelah selesai, kemudian keluar berita acara, keluar SK kemiskinan. Nah, aparat desa yang jadi operator Silangkar semua masukkan. Nah, itu kita bersihnya aja. Oke. Tadi kembali lagi tadi kan sudah disampaikan sebelum kita break ada proses gitu Pak ya. Untuk proses penyalurannya apakah Dinsos memberikan uang tunai gitu katakanlah begitu kepada si penerima bantuan atau langsung barang-barangnya siap bangun? Jadi kita bantuan ini kan kalau di DPA bilangnya bantuan tunai uang. Nah, memang akhirnya ke tunai uang, tapi ada prosesnya. Jadi setelah masuk penetapan dia dibantu, kemudian dari kami dinas sosial menyelesaikan administrasinya. Jadi nanti dengan pembayaran melalui LS. Nah, LS kemudian sebelumnya kalau dia sudah kita tetapkan sesuai SK, kita buatkan nomor rekening Bank Kalsel. Nah, jadi Bank Kalsel nanti yang langsung mentransfer ke penerima bantuan. Nah, setelah mentransfer baru kita infokan ke fasilitator SK sama penerima, baru bisa diambil. Langsung dilaksanakan pembelian material dan pembangunan. Berarti katakanlah bahwa si penerima bantuan itu yang bertanggung jawab atas renovasi. Iya, benar. Wow. Walaupun jadi kita yang bagian pengawasan monep. Berapa kali Pak pengawasan itu Pak dilakukan? Karena kan kita tidak tahu Pak ya, misalnya itu amit-amit atau apapun yang terjadi di lapangan tidak tahu gitu. Berapa kali Pak pengawasan, monitoring? Oh, ini sudah pengerjaannya segini. Berapa kali Pak? Biasanya pengerjaan itu sekitar sebulan. Jadi pengawasan biasanya per minggu. Itu dilakukan biasanya fasilitator, TKSK sama aparat. Mereka akan yang mengawal di bawah. Nah, kami biasanya kalau sekali dua kali aja. Sekali dua kali datang. Jadi kalau nolnya sudah tahu kan, nolnya waktu pendataan verifikasi, nanti 50%-nya sama 100%-nya. Tapi kalau fasilitator ini mungkin tiap hari. Soalnya dia yang bertanggung jawab. Nah, sama aparat biasanya, aparat desa. Karena yang biasanya aparat desa ini membantu
kalau ada apa-apa lah, masalah pembelian material Iya. segala macam kan. Kadang ini KPM keluarga penerima manfaat ini kadang mereka nggak tahu ini gimana toh caranya membangun, gimana toh membeli. Jadi fasilitator itu sebagai pendamping. Jadi dan aparat juga membantu lah. Jadi dibantu juga membeli apa ini kan sudah dibuatkan di proposal yang dibuat fasilitator itu sudah ada RAP-nya, perencanaan biaya. Nah itu yang sebagai acuan fasilitator kami sama tim yang di bawah. Wow. Iya. Jadi ini pertanggungjawaban si pemilik rumah ini luar biasa berarti Pak ya? Iya. Karena diserahkan uang tunai dan harus dibuat. Iya. Wow, luar biasa. Tapi sejauh ini tantangannya apa sih Pak dari bidang Bapak sendiri dan mungkin ada dari teman-teman di lapangan misalnya sampai ke Bapak? Oh iya. Tantangan ini berbagai macam ya, berbagai macam. Ada tantangan teknis, biasanya tantangan teknis itu keterlambatan material. Ini kadang karena cuaca, kemudian suplai dari toko itu tidak ada. Kadang kan karena kita kayak pengalaman kami, biasanya rebutan sama Perkim. Karena masalah material sama hampir kalau tahun terakhir, kalau triwulan kedua semester kedua itu kadang berebut, kadang juga bisa rebutan sama proyek lain. Ya itu biasanya. Kemudian tantangannya teknisnya tuh kalau lokasinya jauh, kayak susah lah, kayak di Panahan, di Dambung itu kan untuk biaya angkut aja ada biayanya lagi gitu ke atas. Nah kemudian satu lagi yang rebutan, tukang. Nah kekurangan tukang ini kadang ada terkonsentrasi satu desa itu dapat berapa. Nah tukangnya cuma satu, ini rebutan itu. Kita mau datang ke lain, kadang orangnya itu aku suka tukang ini, enggak apa-apa kalau nunggu gitu loh. Jadi harusnya selesai sebulan, beberapa waktu lagi nambah. Nah itu. Nah kemudian itu teknis. Kalau sosial ya ada biasalah kecemburuan sosial. Soalnya aku juga apa istilahnya rumahku rusak gitu, kok nggak dibantu gitu. Ya kadang aku sudah masuk apa istilahnya sudah masuk data tetap kok belum gitu. Ya kadang kan sistem antrian segala macam kan. Nah itu kecemburuan sosial. Kemudian penerima tidak kooperatif kadang. Ya pengawasan harus ketat, kadang ya maklum aja ya, KPM itu kan dia kalau dikasih biaya itu mending lebih beli kebutuhannya daripada beli material. Nah itu ini yang kami di lapangan yang paling agak susah ya, dikasih pengertian. Kadang dulu tuh pernah sampai hampir enggak dibangun rumahnya, hampir, tapi ya akhirnya bisa Pak ya? Akhirnya bisa, alhamdulillah ya itu. Nah kemudian secara administrasi mungkin tantangannya kadang usulan-usulan masuk, tapi setelah kita cek di data silang tidak tahunya nicknya nicknya itu tidak sesuai. Nah nicknya tidak sesuai yaitu. Kemudian dokumen kepemilikan tanah tadi diusulkan, tapi habis itu sampai situ Pak saya tidak punya sertifikat. Nah itu kan jadi kita apa istilahnya kita bantu biasanya dari aparat membuat surat keterangan. Bisa gitu Pak ya? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting dari desa itu bertanggung jawab. Itu tuh kalau kita kan nggak tahu itu punya siapa gitu. Kalau desa kemudian fasilitator kan kenal aja itu sama KPM-nya. Kalau itu benar-benar rumahnya, atau umpamanya punya orang tuanya, kemudian dengan surat hibah, biasanya dari desa atau keluarga membantu. Luar biasa sekali. Tapi apa sih Pak dampak nyata nih Pak pembangunan rumah tentu saja yang layak huni ini bagi si pemilik rumah? Pasti ada dong Pak. Ya, jadi dampaknya itu ada beberapa. Jadi dampak sosialnya yang pertama untuk dampak sosialnya itu ya tentunya meningkatkan martabat dan kenyamanan hidup si penerima bantuan. Kemudian juga mengurangi kerentanan sosial.
Kemudian untuk kesehatan tentunya kalau rumahnya lebih sehat, ventilasi baik, kemudian sanitasi dasarnya layak, kemudian pencahayaannya baik, jadi penyakit itu bisa berkurang. Nah, kemudian secara ekonomi kalau rumahnya sudah enak, sudah nyaman, ya kita harapkan bisa lebih produktif lah untuk mencari kerja, untuk menambah penghasilan. Kemudian juga bisa mengurangi biaya perbaikan rumah, kan sudah kita bangun. Nah, terus kemudian secara lingkungan ya mengurangi kawasan kumuh lah. Oke, ujung-ujungnya adalah itu Pak ya. Oh ya, karena lingkungan yang sehat itu mendukung kondisi yang sehat. Kondisi yang sehat ya. Oke, kita akan break sejenak karena setelah ini kita akan membahas terkait apa sih hubungannya gitu ya, program RTLH ini dengan pengentasan kemiskinan yang tentu saja ini berkaitan erat dengan program dari pemerintah pusat juga tentu saja ya. Kita akan kembali setelah ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast spesial PPL Tabalong. Oke, baik pemirsa, kembali lagi di segmen terakhir ini ya, pembahasan terkait rumah tidak layak huni, program rumah tidak layak huni di tahun 2026 ya. Tadi sudah membahas panjang lebar sekali, tantangan yang berarti pasti ada kendala gitu ya di lapangan, namun sudah ditemukan solusi dan diharapkan ini ada kerjasama yang baik dengan si penerima bantuan ini tentu saja ya, demi suksesnya program ini di setiap tahunnya. Dan ada peningkatan apapun itu, baik itu kuantitas maupun secara kualitasnya. Oke, kita di segmen terakhir nih Pak. Seperti yang Rita sampaikan tadi sebelumnya, pasti program ini ada hubungannya gitu Pak ya dengan pengentasan kemiskinan, betulkah Pak? Ya, secara langsung tidak langsung memang program RTLH ini berkontribusi positif lah dengan menurunkan angka kemiskinan. Oke. Itu yang pertama, mengurangi beban pengeluaran keluarga tentunya, ya kan. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan biaya untuk membagi rumahnya karena sudah kami kerjakan, bisa merubah rehab maupun pembangunan baru. Nah, kemudian kita harapkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi rumahnya sudah layak, kemudian lingkungan sehat. Nah, jadi diharapkan produktivitas dari penerima bantuan itu meningkat. Iya sih. Terus kemudian mendorong keberfungsian sosial. Jadi kalau rumahnya baik, jadi kita bisa menimbulkan kepercayaan diri itu bisa meningkat. Kemudian beribadah bisa nyaman. Kemudian anak-anak belajar itu lebih semangat lah. Nah, itu kita harapkan. Kemudian ada efek ekonomi lokal. Jadi kita belinya tuh materialnya ya sekitar desa situ, kemudian tukang-tukangnya kita ambil yang sekitar situ, jadi ada istilahnya untuk menggerakkan ekonomi desa. Oke. Jadi semuanya itu bisa merasakan Pak ya, tidak hanya si penerima manfaat aja. Jadi RTLH ini bukan hanya perbaikan rumah, tetapi juga intervensi kesejahteraan. Nah, luar biasa. Tapi ini tentu saja akan berlanjut Pak ya? Ya, wajib terlanjut sampai tuntas. Sampai tuntas dan semuanya bisa mendapatkan rumah yang layak huni Pak ya? Ya. Wow, luar biasa. Pesan nih Pak kepada masyarakat agar tidak mudah percaya nih Pak. Siapa tahu ada calo-calo atau apa, ini saya ini dari ini misalnya Pak. Apa sih Pak pesannya nih Pak yang mengatasnamakan gitu Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa program RTLH di Dinas Sosial ini tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi tidak ada uang pelicin, tidak ada. Kemudian biaya administrasi juga tidak ada. Kemudian jasa pengurusan tidak ada. Jadi semua proses melalui jalur resmi. Jadi usulan, umpamanya usulan ini dari masyarakat biasa, biasanya dia itu bisa ke RT atau ke kantor desa usulannya. Nah, itu. Kemudian atau langsung ke dinas sosial. Biasanya kalau dinas sosial tuh biasanya dari Pokir, kemudian Musrembang Kabupaten kan biasanya hasilnya tuh dikirim ke kami. Jadi proses itu jalur resmi lah. Kemudian kalau ada oknum nih, silahkan langsung dilaporkan aja ke pihak desa, kecamatan, atau langsung ke kami bisa. Jadi penegasan kami, jangan percaya,
jika ada yang menjanjikan bantuan dengan imbalan tertentu. Nah, iya betul. Harus resmi gitu Pak ya. Harus resmi. Baik Pak, harapan pemerintah nih Pak terhadap bantuan ini, keberlanjutan bantuan ini, dan juga tentu saja bagi penerima manfaat, apa sih Pak harapannya? Ya, harapan pemerintah dari kami ya tentunya program ini berlanjut sampai tuntas. Memang kita punya database berapa jumlahnya itu, semoga tiap tahun tidak nambah ya. Betul. Yeah. Terus kemudian ada sinergi lintas sektor yang terus berlanjut juga. Jadi tadi kan ada APBD, sudah dibantu dengan APBD provinsi, kemudian dengan CSA Adaro sudah membangunkan 100 unit rumah gratis di Mapure, dan ini ada pembicaraan nanti untuk RTLH juga. Harapan kami juga semoga di tahun berapa APBN masuk lah. Nah, gitu. Sementara kemudian adanya kolaborasi juga dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya. Jadi contoh ini di Dinsos kan kita kan punya program, ada RTLH, kemudian ada Rasda, kemudian ada usaha ekonomi produktif, kemudian bisnis berkolaborasi dengan APBN dengan program PKH, BPNT sembako. Nah, antara distorsi sudah kolaborasi, kalau tentunya kita menghendaki SKPD lain juga. Jadi rumahnya sudah kita bangun, kemudian berasnya sudah kita kasih, uang sekolahnya kasih, ya mungkin dari Disnaker kolaborasi dengan kita, mereka kan ada pelatihan di PLK maupun di bidang produktivitas, kemudian dari Desperindak mungkin untuk UMKM. Nah itu saling diharapkan ada kolaborasi antara SKPD untuk tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan kemiskinan. Ya, jangan setiap tahun malah nambah Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, kalau Rinal katakan tidak mungkin berhasil gitu Pak ya, suatu program yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak, terutama adalah kita sebagai masyarakatnya gitu. Jadi komitmen sebagai masyarakat untuk mendukung agar ini pengentasan kemiskinan ini dapat diperkecil, dan harus ada dukungan dari kita sebagai masyarakatnya. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Pak sudah hadir, dan semoga ada manfaatnya gitu ya bagi Anda semua dan bagi kita yang menjalankannya seperti itu ya. Sehat selalu Pak. Nanti kita ada segmen terbaru lagi mungkin nanti dengan pembahasan yang lainnya Pak ya. Oke. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan kami hingga akhir ya. Semoga ini bisa menambah wawasan juga buat Anda terkait program bantuan rumah tidak layak huni dari pemerintah Kabupaten Tabalong ya. Simak terus podcast atau dialog RPPL Tabalong di setiap minggunya. Kami pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.